Mau pupuk tanaman tapi harganya mahal, pakai cara ini dapat pupuk seumur hidup dengan cara yang gratis. Ya, pupuk ini namanya adalah tempat pemupukan kompos tumpuk ya. Ini kita pakai 2 ember. Nanti di video ini saya akan coba menjelaskan tentang yang pertama adalah ember ini bagaimana pembentukannya, kemudian yang kedua adalah apa aja yang dimasukkan, yang ketiga cara pengaplikasiannya, kemudian yang keempat tahap lanjutannya setelah kompos itu jadi ya. Ya ini ya, ini yang bawah itu ditutupnya di lubang kayak gini buat masukin yang atasnya. Kemudian tanpa lubang apapun di bawah, cuma dilubangin keran gini untuk pengeluaran pupuk organik cairnya. Dan ini tipsnya jangan full di bawah, kasih 2 cm atau 10 cm supaya nanti padatan dari pupuk organik padat yang di atasnya itu tidak langsung membunteti, bahasa Indonesianya itu menutupi saluran air untuk POC-nya keluar. Ini yang bagian bawahnya kayak gini. Ini bagian atas, ini sebenarnya udah kami pakai, tapi tadi udah penuh. Terus kita masukkan ke kandang ayam. Untuk tutupnya tidak dilubangin ya, full kayak gini. Untuk lubangnya cuma di sebelah ini untuk masuknya lalat BSF kecil aja. Kemudian di bawah ya lubangnya banyak untuk mengalirnya pupuk organik cair dari bak atas ini ya, seperti itu. Masuk sesi kedua, kita lanjut ke apa aja yang dimasukkan ke kompos tumbler ini. Yang pertama kita bisa masukkan semua bahan-bahan organik ya. Salah satu contohnya adalah daun-daun hasil budidaya kayak gini. Ini ada daun Syngonium batik sama Syngonium triching juga lagi budidaya. Kemudian juga macam-macam daun tanaman hias bisa dimasukkan ke situ ya. Kemudian ini juga ada buah-buahan pisang yang busuk, kemudian sisa saur tadi ya, semangka, melon, sama itu sayur-sayuran, kemudian juga batang serai. Nanti dimasukkan langsung ke kompos tumbler itu. Bisa juga dimasukkan rumput-rumput kering kayak gini. Rumput-rumput kering dimasukkan ke kompos tumbler nggak masalah. Kemudian juga rumput-rumput yang masih hijau. Rumput-rumput hijau gini dimasukkan ke kompos tumbler juga nggak masalah. Jadi semua bahan-bahan organik bisa masuk ke kompos tumpuk itu untuk menghasilkan 2 macam ya nanti ya, pupuk organik padat yang atasnya, kemudian yang bawahnya nanti pupuk organik cair. Proses pemasukan ya, dimasukkan langsung ke komposnya kayak gini. Terus ditutup menggunakan tutup kayak gini. Tidak perlu ditambah air lagi karena nanti tanaman-tanaman yang hijau-hijau itu akan mengeluarkan air sendiri, kemudian masuk ke POC-nya. Ditutup, usahakan ditutup ya supaya tidak ada air hujan maupun air embun yang masuk ke wadah pengomposan kita. Ya, kita masuk sesi ketiga yaitu pengaplikasian. Jika nanti komposnya ini udah jadi, kompos cairnya udah jadi, kompos padatnya udah jadi, nanti airnya ini dimasukkan ke galon kayak gini atau wadah apapun lah. Kemudian kita coba untuk diamkan, tambahi mol mikroorganisme lokal. Nanti kita diamkan, kemudian kita diamkan selama sekitar 10 harian kalau kami ya, supaya lebih matang. Kemudian setelah itu kami tambah air, perbandingannya sekitar 1 gayung pupuk ini, kemudian 5 gayung air atau bisa 10 gayung air supaya tidak terlalu konsentrasinya terlalu padat kayak gitu. Kemudian kita semprotkan ke tanaman langsung sebanyak 7 hari sekali ya, atau sekitar 10 hari sekali untuk pupuk semua jenis tanaman maupun tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, herbal dan lain sebagainya. Ini pupuk andalan kami yang sering kami gunakan untuk memupuk. Untuk padatannya ini, oh ya, padatannya tidak langsung digunakan untuk pupuk, tapi kita coba masukkan ke kandang ayam supaya dicakar-cakar, dimasukkan, diolah lagi sama ayam. Kemudian setelah di ayam baru masuk ke pengomposan, bak pengomposan optimal. Baru nanti setelah usia sekitar 3 bulanan kita langsung masukkan ke tanah. Biasanya udah jadi kayak tanah, udah gembur, udah bau tanah kayak gitu untuk pupuknya.
Ini kita baru punya beberapa aja. Untuk kayak gini sebenarnya kami harus punya 10 karena sampah atau limbah rumah tangganya itu cukup bergilir. Jadi setiap hari itu kalau bisa 3 hari sekali ini full, kita pindah ke ember 2, 3 hari lagi full, pindah ke ember 3, jadi bergilir. Nanti udah ke ember ke 10, yang ember ke 1 ini udah bisa dimasukkan ke kandang ayam untuk pupuk organik padatnya gitu ya. Ya mungkin itu pupuk yang kami gunakan di marwah. Ini kebunnya di belakang sini. Ini kolam kura-kura baru dikuras tadi. Itu dia, semoga bermanfaat. Ya, rumput apapun itu bisa dimasukkan di kompos tumpuk itu ya. Mau itu rumput yang menjalar kayak gini ataupun rumput-rumput kayak gini ya, yang biji-bijian pun nggak masalah kayak gini. Kenapa kita masukkan ke kandang ayam dulu, nggak langsung kita masukkan ke tempat pemupukan? Itu salah satu tujuannya adalah supaya biji-biji dari rumput kayak gini bisa dimakan sama ayam. Jadi nanti setelah dari kompos tumbler masuk ke kandang ayam, supaya dikomposkan lagi sama dipilah-pilah sama ayam yang masih bisa dimanfaatkan ayam. Kemudian setelah tidak bisa dimanfaatkan oleh ayam, kita masukkan ke bak komposter atau tempat pengomposan yang lebih optimal. Kemudian setelah itu, setelah jadi kompos seperti berbau tanah, kemudian bertekstur seperti tanah, kita langsung masukkan sebagai media tanam di polybag, pot, rice bed, maupun langsung di tanah sawah yang kita gunakan untuk menanam kayak gitu ya.